Ini ada begitu banyak slide, saya tidak tahu apakah bisa semua saya bahas, tapi saya akan menjelaskan beberapa slide yang penting tentunya. Dan ini berbicara tentang benang merah kitab-kitab kebijaksanaan Perjanjian Lama. Jadi kita akan melihat secara keseluruhan, secara ringkas, apa yang menjadi inti dari kitab-kitab kebijaksanaan Perjanjian Lama. Baik, saya langsung saja. Yang pertama kita akan berbicara secara umum tentang kebijaksanaan itu sendiri. Jadi ini mukadimah pengantar yang pertama. Nah, kata dasar kebijaksanaan dalam bahasa Ibrani itu kalau kita melihat apa huruf-huruf dasarnya atau kata dasarnya itu hokmah, terdiri dari tiga huruf konsonan sebetulnya. H, K, M. Dalam bahasa Ibrani itu biasanya, apalagi yang sekarang Ibrani modern, tidak memberikan huruf-huruf vokal. Nah, tapi nanti sekitar abad 10 Masehi, mereka mulai menuliskan huruf-huruf vokalnya. Lalu kita bisa membacanya. Kalau orang Ibrani, orang Yahudi langsung bisa tahu ini dibaca apa. Misalkan kalau kita menulis MKN, itu kapan menjadi makan, kapan menjadi makin, gitu ya. Makin, nggak tahu, makin, oh makin baik, gitu ya. Atau makan, makan yang banyak, gitu. Kapan MKN menjadi makan dan makin, kita tahu persis, kita tahu konteksnya. Kurang lebih sama dengan bahasa Ibrani. Biasanya hanya terdiri dari tiga huruf konsonan, H, K, M, hokmah. Nah, jejak hokmah ini dalam bahasa Indonesia dapat kita temukan dalam kata-kata berikut. Hakim, hukum, hikmat, hikmah. Itu kurang lebih kata dasarnya sama, hokmah, kebijaksanaan. Jadi, seorang hakim, nah sebetulnya ini dari bahasa-bahasa Semit gitu ya, Semitik termasuk bahasa Arab yang kita serap dalam bahasa Indonesia, itu diharapkan menjadi seorang hakim yang bijaksana. Karena memang kata hakim itu berasal dari hokmah, kebijaksanaan. Hukum juga sama. Semoga hukum yang dibuat oleh manusia, oleh para pejabat itu membawa kebijaksanaan bagi banyak orang. Termasuk ketika kita mengatakan saya mendapatkan hikmat atau hikmah dari peristiwa itu. Maksudnya apa ya? Saya mendapatkan kebijaksanaan. Saya belajar sesuatu dari peristiwa itu. Jadi semuanya kata-kata ini sebetulnya berasal dari kata yang sama, yaitu kebijaksanaan, hikmah. Kurang lebih dalam bahasa Indonesia itu kita masih apa ya, menyerap kata-kata ini secara tidak langsung, kita bisa menemukan dalam beberapa kata. Jadi hikmah kebijaksanaan itu memang apa betul-betul diharapkan ada dalam hidup manusia. Kalau dalam bahasa kita ya dalam diri seorang hakim, hukum, dan juga hikmat atau hikmah Allah itu sendiri. Jadi kebijaksanaan itu punya ruang atau punya aspek yang begitu luas kalau kita bisa melihat bahwa dalam hidup ini kita membutuhkan sebuah kebijaksanaan. Nah, pendekatan kebijaksanaan ini pendekatannya itu langsung melihat belajar dari realitas hidup sehari-hari. Jadi lebih bersifat eksperiensial atau pengalaman dengan disertai observasi pengamatan. Jadi kebijaksanaan itu tidak berasal atau dilahirkan dari sebuah teori belaka. Enggak. Kebijaksanaan itu justru belajar dari pengalaman sehari-hari, pengalaman hidup sehari-hari. Baik itu pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk, jatuh, bangun, semua menjadi dasar dari lahirnya sebuah kebijaksanaan. Yang menarik berarti apa? Kitab-kitab kebijaksanaan selalu berasal dari pengalaman hidup manusia. Dari sana saya juga sangat suka gitu ya, berbicara tentang kitab kebijaksanaan. Nah, ini yang membedakan dan sangat beda, jadi sangat khas beda dengan buku-buku Torah atau kitab-kitab Taurat. Mengapa? Karena kitab Torah atau Taurat itu, hukum itu merupakan perintah. Biasanya mengatakan jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Dan juga bukan bahasa Nabi, beginilah firman Tuhan. Yang seringkali kedua-duanya itu berasal dari Tuhan sendiri.
dari atas turun ke bawah gitu ya. Seorang nabi mengatakan, "Oh, aku mendengar suara Tuhan yang bersabda mengatakan," gitu ya. Atau Musa dalam kitab-kitab Tauratnya. Oh, Allah mengatakan begini, Allah mengatakan begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, ini berasal dari atas. Nah, kebijaksanaan tidak. Kebijaksanaan berasal dari bawah, dari pengalaman hidup manusia. Saya suka sekali dengan kebijaksanaan karena seringkali berbicara tentang hal-hal konkret sehari-hari. Ya bukan berarti Torah atau Taurat atau kitab para nabi itu nilainya lebih rendah, tidak. Bahkan Taurat itu lebih tinggi, paling tinggi bahkan dalam perjanjian lama kalau kita ingin membuat level-level gitu ya. Yang dipegang utama Taurat, Torah. Bukan untuk itu saya mengatakan bahwa mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Tapi menurut saya secara pribadi, kitab kebijaksanaan itu bisa dipelajari oleh siapapun. Bahkan setiap orang yang punya pengalaman itu bisa mendapatkan kebijaksanaan. Jadi dasarnya hanya satu, Ibu Bapak. Kitab kebijaksanaan itu apa? Hidup manusia. Pengalaman hidup manusia. Nah, tapi tidak hanya pengalaman begitu saja. Kalau pengalaman itu tidak direfleksikan, tidak didalami, maka tidak ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan hidup itu berasal dari pengalaman yang direfleksikan. Jadi kalau dalam filsuf Yunani dulu mengatakan kalau nggak salah Aristoteles gitu ya, saya lupa ini sekarang. Dia mengatakan hidup yang tidak didalami, hidup yang tidak direfleksikan bukanlah hidup yang layak untuk dihidupi. Tapi itu sebetulnya betul. Kitab-kitab kebijaksanaan bahkan ratusan tahun sebelum itu sudah menyadari itu. Hidup manusia perlu untuk direfleksikan, perlu untuk dipelajari agar kita mendapatkan hikmatnya. Kita bahkan tahu, oh hukum-hukum kehidupan itu seperti apa. Lalu kita menjadi hakimnya atas hidup kita sendiri. Yang menentukan, oh mana yang baik, mana yang jahat gitu ya. Mana yang harus ditinggalkan atau mana yang harus dilakukan. Akhirnya kita belajar sesuatu. Itulah kebijaksanaan. Jadi buat saya kebijaksanaan itu sesuatu yang real sehari-hari kita temui dalam kehidupan kita. Dan kita belajar dari sana. Nah, ini pengantar singkat yang pertama. Pengantar singkat yang kedua, saya akan berbicara tentang dosa. Mengapa dosa penting dipelajari untuk memahami kebijaksanaan? Karena dari sanalah orang akan menemukan kebijaksanaan. Tidak hanya yang positif, tapi saya ingin melihat bahwa dalam situasi yang negatif kita bisa belajar sesuatu. Dan biasanya orang memang pada dasarnya itu belajar dari kejatuhan, belajar dari dosa. Nah, kita akan melihat sebetulnya apa makna atau yang dipahami orang-orang perjanjian lama mengenai dosa secara umum. Nah, seringkali dosa itu dikaitkan dengan penderitaan. Jadi, penderitaan itu merupakan akibat dosa. Contoh sederhana dalam kitab Kejadian, manusia melanggar perintah Allah. Karena itu mereka diusir dari Taman Eden. Manusia akhirnya dapat hukuman penderitaan. Kalau yang perempuan akan merasakan sakit saat mengandung dan melahirkan, yang laki-laki sakitnya itu penderitaannya harus bekerja keras, mencari rezeki kehidupan. Nah, ini yang ditulis dalam kejadian, ini contoh sederhana saja. Bahwa ketika kita berdosa, kita harus menanggung penderitaan. Jika manusia sebetulnya tidak berdosa, sebetulnya pada waktu itu Adam dan Hawa, mereka tidak akan menderita. Jadi ini gambaran umum, keyakinan umum, orang benar itu pasti akan hidup bahagia. Lalu orang yang fasik, yang jahat akan hidup sengsara. Lalu nanti kita percaya pada waktunya Allah akan mengganjar orang benar, menghukum orang fasik, orang yang jahat. Jadi keyakinan umum yang sangat apa ya primitif tanda kutip primitif dalam arti apa? Yang paling awal dulu itu sederhana. Kalau kita menjadi orang yang baik kita bahagia, kalau kita jahat kita sengsara. Sesederhana itu. Nah, maka di sini ada dasar keyakinan mereka bahwa keyakinan akan keadilan Allah dan paham pembalasan di bumi, maksudnya apa nanti pembalasan akan saya terangkan, itu berkaitan dengan pandangan atau mindset Allah akan mengganjar yang baik, menghukum yang jahat. Nanti dikaitkan dengan bencana, penyakit, penderitaan.
Segala konsekuensi ini adalah hukum atas dosa. Jadi maksudnya apa? Kalau kita berdosa, maka kita akan mendapatkan bencana, penyakit, penderitaan. Itu pandangan yang sangat sederhana, yang paling umum pada waktu itu, yang sangat primitif, tanda kutip, yang dipahami manusia. Bahwa Allah akan membalas perbuatan manusia di bumi ini, saat ini juga. Kalau kamu berdosa sekarang, kamu akan menderita sekarang. Jadi pandangannya sangat sederhana. Ini awal mula dan dikaitkan dengan dosa, penderitaan dan dosa. Jadi dosa itu dilihat sebagai tindakan atau perbuatan yang mengganggu, menghalangi, merusak relasi antara manusia dengan Allah. Kalau kita pakai bahasa Ibrani, hata, itu berarti apa? Tindakan yang meleset, tidak mengenai sasaran. Jadi kata tindakan itu meleset dari tujuannya, menyebabkan rusaknya relasi antara manusia dengan Allah. Ya contoh sederhana, ketika seorang pelajar, saya menjadi dosen gitu ya, ada mahasiswa tidak masuk ke kelas saya. Dia mengatakan saya sakit, tapi sebetulnya dia tidak sakit misalkan. Dia main ke tempat lain gitu ya, atau jalan-jalan ke mall. Sebetulnya kalau dalam bahasa agama gitu ya, religius yang sekarang kita bahas, ya mahasiswa ini sebetulnya melakukan dosa. Kok bisa? Sederhana. Tugasnya adalah datang ke kampus, tapi ternyata tidak sampai di kampus. Meleset tujuannya. Bukan ke kampus, tapi ke mall misalkan. Gitu ya. Lah, ini yang merusak relasi. Ya tidak hanya manusia dengan Allah, tapi manusia dengan manusianya. Manusia yang lain. Mahasiswa dan dosennya, akhirnya relasinya saling tidak percaya antara yang satu dengan yang lain. Bisa terjadi. Jadi yang pertama tadi kita belajar tentang apa kata yang dipakai, hokmah, kebijaksanaan. Lalu kita belajar dari sana bahwa kebijaksanaan berasal dari kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga kita juga berbicara tentang dosa. Karena dari dosa itulah kita bisa belajar sesuatu. Nah, lalu apa yang dipahami orang-orang pada waktu itu? Dosa itu sederhana. Kalau kamu berbuat baik, kamu dapat hadiah gitu ya. Dapat berkat. Kalau kamu berbuat jahat, kamu akan mendapatkan penderitaan. Nah, dari situlah nanti kebijaksanaan itu dibangun dan dipahami dan bahkan berkembang. Jadi dasar-dasar ini patut untuk dipahami. Nanti kita akan melihat perkembangannya dalam kitab-kitab kebijaksanaan. Yang pertama kita akan melihat kitab Amsal. Ini kitab Amsal ini salah satu kitab kebijaksanaan yang paling awal. Targetnya siapa gitu ya, atau tujuannya apa? Amsal ini ditujukan untuk mendidik gitu ya, anak-anak muda, peserta didik ke arah keutamaan hidup yang lebih baik. Jadi, kitab Amsal itu saya membayangkan seperti diktat anak SMA gitu ya. Jadi, anak-anak SMA ini dididik untuk punya kebijaksanaan. Lalu dibuatlah kitab Amsal itu. Jadi, awalnya memang ini untuk anak muda. Motivasi mendidik peserta didik, atau maksudnya murid-murid ini untuk punya kebijaksanaan. Jadi, kalau kita membaca kitab Amsal, ini salah satu kitab kebijaksanaan awal, itu sangat sederhana, berusaha untuk mendidik anak muda agar dia punya kebijaksanaan dalam hidup. Semacam pembekalan ilmu, refleksi, keterampilan bagi generasi muda untuk bisa berhasil dalam menghadapi realitas hidup keseharian, masyarakat, dan dunia. Maksudnya apa? Anak-anak muda ini perlu didampingi, perlu disertai, ditemani agar mereka bisa hidup di tengah-tengah dunia yang begitu kompleks, masyarakat dunia yang begitu kompleks. Nah, jadi apa kalau kita belajar dari kitab Amsal, sebetulnya ini adalah tujuannya sebagai proses edukasi. Jadi kebijaksanaan itu perlu dipelajari agar nanti anak-anak muda ini bisa masuk ke dalam masyarakat, dapat bersosialisasi dengan baik, dan membawa nilai-nilai positif dalam hidupnya. Ini yang bisa kita lihat dari kitab Amsal. Dan secara umum bisa ditemukan nanti di bab 1, kita akan baca contoh Amsal-Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan, menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi,
Kitab Amsal ini ditujukan bagi mereka yang tak berpengalaman. Maksudnya siapa? Anak-anak muda itu. Nah, baiklah orang bijak mendengar. Maksudnya apa? Orang-orang yang sudah lebih tua, gitu ya. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda tadi ayat 4. Lalu baiklah orang bijak mendengar. Walaupun kita sudah dewasa, sudah tua, bukan berarti kita tidak bisa membaca kitab Amsal ini, tapi apa? Dengarkan apa yang dikatakan Amsal. Biarlah Anda menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan lagi. Jadi lihat, jadi sebetulnya Amsal tidak hanya untuk anak muda, ya memang betul tujuan utamanya anak-anak muda, tapi Amsal itu juga ingin mengajak siapapun, bahkan orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih tua, untuk mendengarkan lagi kebijaksanaan-kebijaksanaan sederhana di dalam Amsal. Lalu nanti intinya apa sebetulnya? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan ini. Maksudnya apa? Jadi sebetulnya Amsal itu mengatakan apa? Kebijaksanaan itu intinya satu, takut akan Tuhan. Maksudnya apa? Bukan Tuhan itu menakut-nakuti gitu ya. Tuhan itu sangat menakutkan, bukan. Tapi ini adalah ungkapan mereka pada waktu itu, percayalah pada Tuhan. Jadi orang ditanya, apakah kamu takut akan Tuhan? Itu pertanyaan sederhana. Maksudnya apa? Apakah kamu percaya sama Tuhan? Oh iya, saya percaya. Oh iya, saya takut akan Tuhan. Nah, itu maksudnya. Jadi Amsal ini mendidik anak muda untuk takut akan Tuhan. Maksudnya apa? Agar dia percaya sama Tuhan. Nah, di sana nanti ketika ada relasi antara manusia dan Tuhan, ternyata relasi itu tidak baik-baik saja. Kadang manusia itu berbuat gegabah, anak-anak muda biasa, berbuat dosa, jatuh. Nah, akhirnya apa? Maka datanglah pembalasan di bumi. Anak-anak ini diajarkan kalau kamu berbuat dosa, berbuat salah, kamu harus menanggung konsekuensinya. Ada pembalasannya. Bahkan saat ini juga. Pembalasan di bumi. Jadi ini sebetulnya dua langkah yang ditempuh oleh pengamat kehidupan orang bijaksana dalam kitab Amsal. Jadi sebetulnya kitab Amsal itu ingin berbicara begini. Kalau saya melihat dari pengalaman saya sejauh ini, kalau kamu tidak mengikuti kata-kata saya, ini kan orang bijaksana ya Amsal itu yang menulis kitab ini, percayalah sama saya yang sudah berpengalaman dalam hidup anak-anak muda. Ini kan tujuannya anak-anak muda. Kalau kamu berbuat baik, hidupmu akan bahagia. Tapi kalau kamu tidak serius dengan hidupmu, kamu akan menderita. Itu yang disampaikan oleh sang bijaksana ini kepada anak-anak muda itu, kitab Amsal. Jadi ini merupakan kebijaksanaan yang sangat sederhana yang ingin diberikan kepada anak muda. Jadi mulai sang bijaksana ini melihat sebab akibat kausalitas. Kalau kamu misalkan tidak masuk sekolah, ini kalau bahasa sederhana saya pakai konteks sekarang, lalu kamu ingin pintar ya nggak masuk akal. Oke lah bisa belajar gitu ya, mandiri, bisa belajar otodidak ya nggak ada masalah. Tapi misalkan dia sudah sekolah tapi tidak pernah masuk, bagaimana mau lulus? Bagaimana kamu bisa lulus kalau kamu nggak mau pernah masuk ke dalam kelas, ikut pelajaran, ikut ujian, mengerjakan tugas? Berarti apa? Ada sebab akibat. Karena kamu tidak masuk sekolah, maka kamu tidak lulus. Itu ada sebabnya dan ada akibatnya. Dua-duanya harus kita kita terima. Karena saya nggak pernah masuk sekolah, ya berarti saya tidak bisa lulus dalam kuliah-kuliah saya atau sekolah saya. Lalu membuat sebuah kesimpulan teologis. Maksudnya apa? Kalau begitu, siapa yang menjamin semua ini bisa berjalan secara adil? Kan orang bertanya-tanya, lah Romo misalkan gitu ya. Lalu bagaimana ya? Kalau saya berbuat baik, saya akan mendapatkan kebaikan. Kalau saya berbuat jahat, saya harus menerima penderitaan itu akibat ulah saya sendiri. Lalu sang bijaksana mengatakan, Allah lah yang akan menjamin. Jadi semuanya itu berasal dari Allah, percaya Allah akan adil. Nah, ini gambaran dari eh, kitab Amsal. Jadi dia menemukan polanya lewat pengalaman, lewat pengamatan, ada pola kausalitas gitu ya, ada hukum universal, korelasi. Kalau bahkan dia menyimpulkan ini, orang rajin akan kaya, yang malas akan miskin.
Tapi lewat mana? Lewat verifikasi orang mulai menerima hukum gitu. Kalau kamu ingin bekerja, bekerjalah. Kalau kamu ingin mendapat penghasilan, ya bekerjalah dengan serius. Kalau tidak, ya bagaimana kamu bisa mendapatkan penghasilan? Tapi ini lihat ya, ibu bapak, ini adalah ajaran untuk anak muda. Jadi diajarkan dengan sangat sederhana. Kalau kamu tidak mau mendapatkan apa-apa ya nggak apa-apa, nggak usah kerja nggak masalah. Tapi kalau kamu mau makan ya bekerjalah, tidak hanya tidur tiduran saja di rumah gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pada akhirnya nanti kamu percaya saja Allah akan menjamin itu semua. Dia yang menciptakan hukum tersebut, meletakkan itu di dunia ini sebagai hukum universal dan hukum itu dijaganya. Tapi lihat, hati-hati, dia bilang. Allah tetap berdaulat atas hukum atau aturan yang diciptakannya. Bukan kita yang menjadikan kita kaya, melainkan Allah lah. Susah payah tidak akan menambahi apa-apa. Jadi maksudnya ini dia ingin mengatakan begini. Kalau kamu sudah berusaha, lalu kamu jangan merasa paling sombong. Oh, ini semua berkat aku. Oh, jangan lupa. Allah yang punya kuasa. Berusaha apa ya, sekeras apapun, tapi kalau Allah tidak berkenan, tidak akan terjadi. Jadi jangan pernah sombong. Kekuatanmu itu tidaklah bukan apa-apa. Kita lihat ibu bapak ini lagi-lagi adalah ajaran untuk anak muda. Nah, dari sanalah nanti muncul reward dan punishment gitu ya. Orang baik akan mendapatkan kebaikan, orang jahat akan mendapatkan punishment, akan mendapatkan hukuman. Jadi ini sebetulnya ide dasar dari kitab Amsal untuk mengajarkan sesuatu yang sederhana kepada anak-anak muda. Orang mengatakannya ini sebagai retributive justice gitu ya. Ada reward, ada punishment, di mana keadilan itu diletakkan pada penerapan ganjaran, menitik beratkan pada ganjaran. Dikatakan di sana ya norma atau prinsipnya ya orang benar akan sejahtera, orang jahat akan malang gitu saja. Tapi persoalannya ada masalah di sini sebetulnya. Jadi masalah ketika hukuman atau hukum pembalasan ini, hubungan sebab akibat ini dimutlakkan. Semua akan terjadi seperti apa yang dibayangkan manusia. Jangan lupa Allah masih punya kuasa. Itu yang harus dipegang. Jadi tidak bisa dimutlakkan begitu saja. Lalu apa yang tertulis dipandang sebagai sebuah janji. Oh oke, kalau saya bekerja keras maka saya akan mendapatkan banyak. Kata siapa? Belum tentu. Nah, dan ini merupakan menjadi masalah ketika ada pola pikir tidak lagi berpandangan bahwa pembalasan itu nanti ada di akhirat seperti yang ada dalam bentuk sastrawi nubuat-nubuat para nabi misalkan. Tetapi yang dilihat adalah pembalasan saat ini. Konsekuensi langsung ditanggung dan dirasakan. Maksudnya apa? Sederhana saja. Kalau saya berbuat jahat dan saya tetap bahagia, lah lihat tuh. Berarti kan nggak ada masalah, gitu ya. Kalau begitu saya ya sudah berbuat jahat saja. Konsekuensinya harus ditanggung saat ini, dirasakan saat ini juga, pembalasan saat ini juga. Tapi melupakan bahwa setelah kehidupan itu masih ada lagi nanti kehidupan di akhirat nanti. Nah, ini tapi sederhana Ibu Bapak. Amsal ingin mengatakan berbuat baiklah, maka hidupmu akan baik. Kalau tidak baik, hidupmu akan jatuh, akan penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah. Ingat, tujuannya untuk mendidik anak muda. Itu yang pertama, Amsal. Nah, lalu muncullah kitab Ayub. Dari sana, Ayub itu mempersoalkan Amsal. Kalau saya melihat ini kan ini berkembang Ibu Bapak. Tadi kita melihat Amsal itu memang untuk anak muda. Ayub agak sedikit lebih kompleks. Ayub itu mengatakan begini, kalau saya lihat dari pengalaman hidup saya, kompleksitas hidup saya selama ini puluhan tahun, dia mengatakan begini Ayub, kayaknya nggak kayak gitu hidup itu, nggak sesimpel itu. Saya melihat ini, orang yang begitu baik menderita, yang jahatnya setengah mati malah bahagia. Oh ada, dia mengatakan orang yang super kaya itu korupsi misalkan gitu ya terjadi. Di penjara 3 4 tahun 5 tahun keluar tetap kaya kok.
uangnya nggak habis-habis, 7 turunan misalkan begitu ya. Saya misalkan simbok-simbok gitu ya, ibu-ibu yang di pasar sederhana, bangun pagi jam 2 jam 3 jualan di pasar, hidupnya kayak gitu-gitu aja. Kata siapa mereka tidak bekerja keras? Mereka bangun pagi tapi hidupnya juga menderita. Ayub mengatakan, hidup nggak sesimpel itu. Hidup tidak sesimpel yang dikatakan oleh Amsal. Yang baik akan bahagia, yang jahat akan menderita. Nah, Ayub menunjukkan, nanti kita akan bisa melihat Ayub itu kurang baik apa? Baik sekali, bahkan tidak pernah apa ya, eh, tanda kutip bahkan tidak pernah jatuh dalam dosa saat sangat taat pada Allah. Tapi dia menderita. Jadi kitab Ayub itu ingin mengkritik kitab Amsal. Amsal, oke, itu ada benarnya. Tapi nggak seperti itu kehidupan itu. Nah, ini Ayub mulai sang apa ya, sang kebijaksanaan ini mulai melihat, oh hidup itu tidak sesimpel itu. Hidup itu lebih kompleks. Saya sudah berjuang keras, mati-matian kalau mahasiswa belajar, berbulan-bulan ujian, saya nggak lulus. Teman saya hanya belajar semalam lulus. Lah, Tuhan, di mana keadilanmu? Kadang-kadang kita bisa merasakan seperti itu. Tuhan tidak adil. Lah, itulah kehidupan. Ayub ingin mengkritik Amsal. Kok sesederhana itu kebijaksanaan? Nah, ini Ayub mulai mengkritik hal itu. Nanti mulai muncul, kalau kita baca ceritanya, saya nggak akan menjelaskan detail tentang Ayub, tapi nanti ada cerita-cerita tentang bagaimana Ayub itu akan menderita di awal-awal babnya, lalu seluruh hartanya, anak-anaknya habis, hilang dalam sekejap. Lalu nanti dia berbicara dengan Elifaz, Bildad, Sofar. Itu sahabat-sahabatnya, nanti Elihu memberikan nasihat. Hampir semuanya orang-orang di sekitar Ayub mengatakan, Ayub, kamu tuh menderita pasti kamu pernah berbuat salah, berbuat dosa. Ayub mengatakan nggak pernah sedikit pun, dan itu benar. Bahkan dia sampai tanda kutip mengajukan banding kepada Allah. Saya nggak terima kok kalau saya dikatakan saya itu berdosa, saya itu salah, saya tidak taat pada Allah. Nggak pernah. Lalu Ayub mengatakan, aku ingin bertemu dengan Allah. Wah, dia berdebat dengan Allah. Dia mengatakan, Allah aku nggak kayak gitu kok. Aku nggak sejelek itu. Aku bahkan sangat taat padamu. Mengapa aku menderita? Nah, yang menarik Ibu Bapak, Allah pun tidak menanggapi apa kalau kita baca detail ya nanti di ayat-ayat terakhir di bab terakhir, Allah itu tidak membela diri. Allah tidak mengatakan, "Oh, Ayub, aku itu adil." Ah, enggak. Ayub, Allah hanya mengatakan apa? Dia itu menjelaskan, menarasikan cerita saja. Dia tidak membela diri. Allah mengatakan begini, Ayub, kamu tahu nggak yang menciptakan bumi ini siapa? Yang menciptakan matahari, bumi, dan semuanya kehidupan ini siapa? Jadi sebetulnya Allah itu hanya menyampaikan apa yang dia lakukan terhadap dunia ini. Dia yang menciptakan semuanya. Lalu Ayub terkesan, oh iya benar. Kamu yang menciptakan semuanya. Kamu yang apa? Kamu yang merancang ini semua. Kenapa aku tidak percaya, kurang percaya? Oke, dia akhirnya bertobat tanda kutip. Oke, aku percaya akan keadilanmu, kebijaksanaan. Di akhir cerita, Ayub mendapatkan kembali semuanya. Anak-anaknya hidup lagi, apa harta-hartanya kembali lagi. Tapi kisah ini ingin mengatakan apa? Bahwa ternyata ada orang baik itu menderita. Bahkan Allah tidak membela diri ketika dia didebat sama Ayub. Nah, itulah kehidupan. Kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi yang menarik adalah apa? Ayub tetap percaya sama Allah. Bahkan ketika dia berdebat tanda kutip, ketika dia ingin naik banding ke Allah, Ayub tidak berdosa sama sekali. Ayub tetap percaya sama Allah dan Ayub tidak menghina Allah satu kata pun. Walaupun dia tidak paham akan akan penderitaan yang dia tanggung. Jadi Ayub ini ingin mengatakan apa? Lihat, kebijaksanaan itu tidak semudah yang dibayangkan Amsal, tidak sesimpel yang dibayangkan Amsal. Orang baik pun bisa menderita. Orang jahat bisa sangat bahagia di dunia ini. Tetapi yang penting apa?
Kalau kamu tetap baik, kamu ikut Allah. Se- Sesulit apapun hidupmu, tetap percayalah pada Allah. Karena Allah itu melampaui segalanya. Itu yang ingin disampaikan oleh Ayub. Saya lanjut lagi. Ya, ini sekitar abad kelima, abad keempat. Nanti ibu bapak bisa membaca slide saya. Jadi ini ada apa ya? Ini asal usul penulisan Ayub, dia nggak percaya begitu saja antara tindakan ganjaran gitu ya. Tadi kan dapat reward dan punishment. Hidup itu nggak semudah itu, tidak sesederhana itu. Nah, jadi pandangan kritisnya mulai dipakai Ayub ini. Lalu yang ketiga, muncul lagi pengkhotbah. Pengkhotbah ini menarik Ibu Bapak, saya akan cepat saja. Pengkhotbah ini melihat lagi kompleksitas hidup ini yang terbatas. Saya akan menyimpulkan gitu saja ya, secara singkat, waktu kita tidak banyak. Pengkhotbah mengatakan begini, hidup ini absurd gitu. Intinya apa? Saya akan cepat saja. Dia mengatakan begini, kalau kamu baik, kalau Amsal mengatakan baik, kamu akan bahagia. Jahat, kamu menderita. Ayub mengatakan, nggak sesimpel itu. Kadang orang baik itu menderita, orang jahat itu bahagia. Lalu pengkhotbah mengatakan begini, dia mengatakan begini, enggak. Hidup itu absurd, dia bilang. Bahkan dikatakan di pengkhotbah di ayat-ayat pertama mengatakan hidup ini sia-sia, gitu ya. Maksudnya apa? Lah kamu mau jadi orang baik, mau jadi jahat, mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau nggak pinter. Akhirnya kamu mati semua kok. Selesai, absurd hidup ini. Kamu mau bahagia, silakan. Mau menderita, silakan. Mau kaya, silakan. Miskin, silakan. Pinter, silakan. Nggak pinter pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena hidup ini absurd. Kenapa? Kita semua akan mati. Lalu apa? Semua itu sia-sia saja. Sia-sia belaka. Apa yang kamu cari kepintaran itu akan hilang dengan sekejap ketika kita mendapatkan apa ya sesuatu yang membuat kita pikun misalkan lupa semuanya apa yang kamu pelajari. Saya belajar dulu waktu SMA gitu ya biologi tentang tentang DNA, tentang virus, tentang apa. Hilang ibu bapak. Saya nggak tahu apa-apa sekarang tentang kromosom dan sebagainya. Saya udah lupa semua. Hipotalamus itu masih ingat tapi hilang apa intinya dari hipotalamus itu otak dan sebagainya. Saya belajar waktu SMA. Lupa semua saya. Apa itu ya? Absurd. Kamu ngapain belajar di SMA kayak gitu susah-susah, akhirnya hilang semua. Bang Pedro mengatakan gitu. Hidup ini absurd, kan sia-sia semua. Nah, tapi ibu bapak ada maknanya. Dia mengatakan begini, pengkhotbah mengatakan gini, kalau dalam bahasa Ibrani hevel. Sia-sia itu hevel. Hevel itu apa? Hevel itu uap. Uap atau asap. Nah, bayangkan orang ngerokok gitu ya. Dia mengatakan hidup itu ya seperti asap gitu aja. Kalau orang ngerokok gitu, membayangkan orang ngerokok, itu asapnya ada. Tapi lama-lama hilang gitu aja. Oh iya, ada ini. Tapi hilang. Rokoknya lama-lama habis. Hilang juga. Hidup itu seperti itu. Udah selesai. Hevel. Hevel itu apa? Asap, uap. Hidup kita itu seperti uap, seperti asap yang hilang begitu saja. Tapi yang menarik, Ibu Bapak, nggak bisa sembarangan mengatakan hidup ini sia-sia. Maksudnya apa? Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengatakan hidup itu sia-sia. Nah, ini karena pengkhotbah ini gambarannya menurut itu orang yang sudah tua gitu ya, yang sudah punya banyak pengalaman, usianya sudah lansia gitu ya, sudah makan asam hidup kehidupan yang begitu banyaknya. Dia inilah yang boleh mengatakan hidup itu sia-sia. Contoh. Seorang mahasiswa belum selesai mengerjakan skripsi, dia nggak bisa mengatakan oh, skripsi itu sia-sia gitu ya. Skripsi itu hevel, uap atau apa asap gitu. Nggak boleh. Seorang mahasiswa bisa mengatakan skripsi itu sia-sia kalau dia sudah mengerjakan skripsi, lalu dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, lulus menulis skripsinya dengan nilai 100, IPK 4,00. Nah, itu boleh-boleh. Maksudnya apa? Dia sudah melewati itu semua dengan sempurna, lalu dia mengatakan, ternyata skripsi itu sia-sia. Hanya itu yang boleh mengatakan. Berarti apa? Kalau kita tidak pernah serius dengan hidup kita nggak boleh mengatakan hidup saya itu sia-sia. Misalkan
Di sini ada Romo Sindu Sindunata gitu ya. Dia seorang wartawan, penulis, sastrawan di komunitas saya. Dia pernah mengatakan begini di meja makan. Saya tuh nulis banyak buku gitu ya, tulisan-tulisan di Kompas juga banyak sekali dia nulis. Lalu dia mengatakan, kayaknya sekarang ya apa yang saya tulis ya sia-sia. Itu betul Ibu Bapak. Kalau Romo Sindu yang mengatakan itu boleh. Tapi kalau saya yang mengatakan, wah menulis itu sia-sia lah, wong saya nulis aja nggak ada apa ya, nggak ada apa-apanya dengan Romo Sindu. Kalau saya bukan penulis handal, tidak terkenal, bukan seseorang yang betul-betul jago menulis dapat penghargaan, kayaknya ya nggak masuk akal saya mengatakan menulis itu sia-sia, nggak boleh. Bukan hak saya untuk mengatakan menulis itu sia-sia, enggak. Jadi ketika mengatakan pengkhotbah hidup itu sia-sia, itu mengandaikan apa? Hidup itu dihidupi dengan sungguh-sungguh. Hidup itu dihidupi dengan jatuh bangunnya, dengan serius. Memang absurd, pada akhirnya kita akan mati. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam hidup, kita nggak boleh mengatakan hidup itu sia-sia. Ini pengkhotbah. Saya nggak akan lanjut lagi. Ini ada banyak apa ya penjelasannya. Lalu bagaimana gitu ya? Dia mengatakan, udahlah. Kalau kamu ingin hidup bahagia atau sedih pun, kamu orang baik atau orang jahat, pada akhirnya mati ya. Ya sudah. Kalau gitu apa yang idenya apa? Enjoyment, menikmati hidup ini. Nanti dia mengatakan ya carpe diem. Raihlah hidupmu saat ini. Tapi bisa menjadi dua kemungkinan. Bisa menjadi baik, bisa menjadi jahat. Orang bisa mengatakan begini, ya sudahlah saya hidup saat ini. Ya sudah kalau gitu saya hura-hura saja dengan hidup ini. Saya tidak akan menggunakan hidup ini karena absurd kok hidup ini. Ya sudahlah, saya nggak mau memaknainya. Itu malah menjadi kegagalan sebetulnya. Tapi kalau kita menikmatinya dengan baik, nah, oh iya ya, saya hanya hidup sekali ini dan juga mati sekali. Kita nggak bisa mati dua kali gitu ya. Sekali, ya mungkin ada orang yang pernah mati lalu hidup lagi, oke, lain soal. Tapi saya ingin mengatakan, selagi kita masih hidup, gunakan hidup itu dengan baik saat ini. Detik ini juga, jangan nunggu besok. Jadi enjoyment itu menikmati carpe diem, mengambil hari itu dengan sungguh-sungguh, berbuat baik. Berhadapan dengan kegagalan, nikmati saja. Ini kata pengkhotbah. Rejoice in life. Kenapa? Ya, itulah hidup. Kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita menderita, sedih, nangis. Itu bagian dari hidup. Bahkan kalau kita mengatakan kok saya sedih ya saat ini Romo, saya mengatakan bersyukurlah kenapa? Untung Anda sedih, kalau enggak mungkin Anda robot gitu ya. Jadi bersukacitalah saat ini. Rejoice in life gitu ya. Ini dikatakan pengkhotbah. Nah, kalau orang makan minum bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di matahari selama hidup yang pendek, kepadanya sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniailah kekayaan, harta benda, kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Jadi ini menarik pengkhotbah. Sudahlah, bahagialah dengan hidupmu. Karena memang hidup itu absurd. Gitu ya. Kamu ingin bahagia, ingin sedih. Kamu sedang sedih, sedang bahagia. Atau sedang menderita, atau sedang nggak tahu apapun. Nikmatilah. Karena itu bagian dari hidup. Nanti kalau kita nggak bisa lagi merasakan itu, aneh juga Ibu Bapak. Mungkin waktunya kita menghadap Tuhan. Oke, baik, nggak apa-apa. Tapi semasa kita masih bisa hidup gitu ya, bernafas, gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah hidup kita. Yesus bin Sirak agak sedikit berbeda. Nah, Yesus bin Sirak ini juga seperti Amsal gitu ya. Tapi ini untuk kaum muda juga. Tapi sekarang konteksnya agak beda. Ini sekitar abad kedua sebelum Masehi, mulai Helenisme itu globalisasi terjadi. Budaya Yunani itu masuk ke Israel, masuk ke Yerusalem. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Orang itu berjumpa dari berbagai macam negara, bagian gitu ya, kerajaan pada waktu itu. Dan menjadi sebuah kota Yerusalem waktu itu global.
Kalau sekarang kita pakai bahasa Inggris, mereka pakai bahasa Yunani. Ilmu pengetahuan berkembang, di sana pun berkembang. Lalu seorang guru di Yerusalem, dia mengatakan begini, dia buka sekolah gitu ya. Lalu yang datang itu murid-muridnya ini bukan orang-orang sederhana, orang-orang hebat semua. Bapak-bapaknya atau orang tuanya itu adalah pemimpin kota Yerusalem, pemimpin agama, pemimpin politik, militer, orang-orang terkenal seperti bupati, anak-anak, oh ya kalau kita sekarang anak bupati, anak wali kota, gubernur, semuanya datang ke situ. Dia bingung lah, ini anak-anak orang hebat sekarang ini. Semua ini anak-anak orang hebat ini di depan saya di Yerusalem. Lalu putra Sirak, ini Yesus bin Sirak, ini nama orang, dia berpikiran lah, ini orang-orang ini ngapain sekolah di sini? Bingung dia. Ini mau dikasih apa ini ya? Anak-anak ini nih, kemungkinan besar nanti kalau udah dewasa ya meneruskan bapak ibunya. Jadi pemimpin kota ini, menjadi pemimpin nggak tahu perdagangan, ekonomi, militer, politik. Lalu Yesus bin Sirak mikir, ini bingung saya ini gimana ya, ngasih apa ini ya? Nah, dia lalu mencetuskan, kalau saya kasih pelajaran yang lainnya kayaknya nggak berguna. Lebih baik apa? Kebijaksanaan. Dia bilang. Seorang pemimpin nantinya, anak-anak muda ini akan menjadi pemimpin. Dia butuh kebijaksanaan. Lalu Yesus bin Sirah itu seperti membuat diktat lagi. Tapi konteksnya sekarang berbeda dari Amsal. Ini sekarang konteksnya globalisasi. Ilmu pengetahuan berkembang, orang udah bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan pada abad kedua itu, Helenisme itu. Lalu apa yang menjadi pokok? Dia mengatakan begini, oke lah duniamu bisa menjadi modern sekarang, berkembang. Tapi satu, jangan murtad. Gitu. Maksudnya apa? Jangan lupa tradisimu. Nanti isinya apa tentang Torah. Ingat loh tradisimu. Semangatnya seperti nabi-nabi, berkobar-kobar. Gayanya gaya sastrawi, kitab-kitab kebijaksanaan. Kitab-kitab kebijaksanaan itu biasanya ditulis dengan sangat indah, penuh dengan sastra, puitis, dan sebagainya. Jadi dia ingin mengatakan begini, kalau kamu ingin menjadi orang bijaksana di tengah-tengah dunia yang begitu modern, satu, jangan murtad. Murtad dalam arti apa? Jangan lupa Tuhan dan ingat tradisi. Bahwa kamu orang Yahudi dan kamu harus memegang tradisi-tradisi itu, yaitu Torah, nabi-nabi, kebijaksanaan. Jadi hanya itu. Di tengah-tengah tantangan dunia yang begitu maju saat ini, ingat anak-anak muda ini, anak-anak muda lagi ini yang ditulis. Untuk tetap memegang tradisi. Jangan lupa Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Yesus bin Sirah sebetulnya. Konteksnya tadi ya, Helenisme itu. Jadi ini menghadapi Helenisme, anak-anak muda ini di dia apa ya didorong untuk jangan lupa berdoa gitu ya, tindakan devotif, hormat kepada orang tua, jangan lupa anak-anak yang apa orang-orang yang miskin ya dan seterusnya. Lalu bangga terhadap nenek moyang, mewujudkan pendidikan formal, sekolah. Jadi lihat ya, Yesus bin Sira itu kayak dunia kita saat ini, seorang guru yang menanamkan kebaikan-kebaikan bagi murid-muridnya. Hormat sama orang tua, tetap berdoa, lalu juga pelayanan kepada mereka yang kekurangan. Bangga ya sama nenek moyangmu gitu ya. Jangan melupakan mereka dan seterusnya. Jadi betul-betul berbicara tentang memegang tradisi. Tapi yang positif, yang baik gitu ya. Dan ini untuk apa ya, untuk menjadi pegangan hidup anak-anak muda di tengah-tengah dunia yang modern. Ini Yesus bin Sirah. Lalu nanti isinya ibu bapak bisa baca sendiri, nanti kembali lagi mengingat bapak-bapak bangsa, Abraham, dan seterusnya. Saya tidak akan berbicara tentang iman, ketaatan, kesetiaan, semua ada di situ. Nah, jadi jangan lupa Taurat, tetap menjaga Taurat. Nah, yang terakhir ibu bapak, dari sana kita bisa melihat perkembangan-perkembangan kitab kebijaksanaan. Lalu yang terakhir kita akan melihat kebijaksanaan Salomo. Nah, kebijaksanaan Salomo ini menarik Ibu Bapak. Kalau tadi pengkhotbah itu belum melihat adanya kehidupan setelah kematian. Kebijaksanaan Salomo ini mengatakan kayaknya mulai percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Saya akan menyingkat saja. Ini seorang cendekiawan Yahudi Helenis, maksudnya orang yang sudah maju, berpendidikan, Yahudi dan Yunani, tahu kebudayaan dua-duanya.
saleh pada hukum Taurat, tapi dia tinggal di Alexandria. Alexandria kalau nggak salah tuh Mesir sekarang. Mahir dalam tulisan, puisi, filsafat, Alkitab. Jadi lihat ya ibu bapak, ini orang pintar, pintar sekali. Nah, dia mengatakan begini. Kalau pengkhotbah mengatakan, oke, hidup nanti absurd kita mati, gitu ya. Kalau ini kebijaksanaan Salomo mengatakan begini. Oh, kalaupun kita mati, sebetulnya kita masih bisa hidup lagi setelah itu. Nah, tapi persoalannya adalah, ya oke, baik. Kalau gitu, setelah kita mati, kita akan hidup lagi. Ada harapan setelah kematian. Masih ada kekuatan kehidupan setelah kematian. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Tapi pertanyaannya sekarang, kebijaksanaan Salomo itu mengatakan ini sebetulnya. Mati muda dan mandul. Nah, ini persoalan sederhana sebetulnya. Tapi ini yang ingin ditanggapi oleh kebijaksanaan Salomo. Dia mengatakan begini, oke, orang kalau setelah mati dia akan hidup lagi. Tapi persoalannya adalah ada orang mati muda. Itu yang pertama. Yang kedua ada orang yang mandul, tidak punya anak. Maksudnya apa? Dua persoalan sederhana ini ingin menunjukkan sesuatu sebetulnya. Pada saat itu, pada lingkungan atau budaya pada waktu itu mengatakan begini, kalau kamu mati muda berarti kamu berdosa. Dosamu terlalu banyak, akhirnya kamu nggak bisa hidup lama, akhirnya kamu mati. Itu yang pertama. Yang kedua mandul. Kalau kamu nggak bisa punya anak, berarti kamu itu berdosa juga. Tapi kebijaksanaan Salomo, ini singkatnya, saya akan mengatakan, dia melawan itu semua. Dia mengatakan begini, betul, setelah kematian ada kehidupan. Tetapi kebijaksanaan seseorang tidak dihitung dengan umurnya. Dia mau umur 10 tahun, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, nggak peduli. Itu hanya umur, hanya usia, hanya angka. Tapi kebijaksanaan itu ditentukan oleh kualitas seseorang. Walaupun dia muda, mungkin lebih bijaksana dari yang usia 60, 70, 80, 90. Bisa saja. Tapi juga bisa mengatakan yang usia lansia udah 80, 90, 100 itu lebih lebih bijaksana. Mungkin sekali. Dengan yang usia muda. Mungkin sekali. Karena dia punya begitu banyak pengalaman dan dia belajar dari pengalaman hidupnya. Menjadi bijaksana. Jadi persoalannya bukan usia. Bukan angka. Tapi apa? Kualitas seseorang. Usianya berapapun dia bisa lebih bijaksana. Jadi lihat ibu bapak, saya pernah menemui ini. Jadi seorang anak yang apa ya, konflik dengan orang tuanya, anaknya sudah minta maaf gitu ya. Padahal ibu bapak kalau saya tahu ceritanya, sudah detailnya sangat detail, saya tahu persis ceritanya. Yang salah orang tuanya. Tapi orang tuanya nggak mau mengakui kesalahan dan pokoknya wah bertengkar terus. Ya akhirnya sudah bertahun-tahun tidak ada kontak. Saya bilang begini, kalau orang tuamu tidak mau menerimamu lagi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kamu sudah bijaksana datang ke rumah, minta maaf. Kamu bahkan apa sampai apa ya salah tanda kutip merendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Tapi kalau orang tuamu nggak berubah nggak apa-apa. Kebijaksanaan bukan ditentukan dia lebih tua atau dia yang melahirkan kamu, nggak ada, nggak sama sekali. Kita menghormati orang tua iya, tapi belum tentu orang tua lebih bijaksana dari anaknya. Saya mengatakan udah nggak apa-apa. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin sebagai seorang anak. Orang tua punya pandangan sendiri, terserah mereka. Tapi saya ingin mengatakan apa Ibu Bapak? Kebijaksanaan tidak ditentukan oleh usia. Ini yang ingin dibahas oleh kebijaksanaan Salomo. Begitu juga orang mandul, maksudnya tanda kutip tidak punya anak. Seseorang yang tidak punya anak pada waktu itu dikatakan kayak kita melihat contohnya ya seperti Elizabeth lalu yang Hana misalkan di Perjanjian Lama dan seterusnya banyak contoh-contoh kita melihat bahwa perempuan-perempuan yang tidak punya anak pada waktu itu mereka akan menyalahkan dirinya. Suaminya mungkin juga merasa bersalah, berdosa juga, tapi yang kena itu biasanya perempuannya gitu ya. Secara struktural, kultural, mereka seringkali disalahkan. Kamu punya salah apa dulu? Kok sampai nggak punya anak? Kebijaksanaan Salomo menentang itu. Oh, nggak bisa. Seseorang itu bijaksana tidak ditentukan dia bisa punya anak atau enggak. Itu hanya persoalan Tuhan memberikan atau tidak. Atau mungkin juga ada persoalan fisik. Penyakit yang saya punya mungkin bisa saja, tapi bukan berarti saya tidak bijaksana. Enggak. Saya sakit pun itu bukan berarti menghalangi saya menjadi orang yang bijaksana. Enggak. Tidak ada satu hal pun yang
membuat kita tidak bisa menjadi bijaksana. Nah, kebijaksanaan Salomo ingin apa ya? Menantang orang pada waktu itu nggak kayak gitu. Melihat kebijaksanaan itu tidak hanya dilihat dari hal-hal yang tampak dari luar saja. Kaya, atau dia berhasil, sukses, atau dia bijaksana. Oh, enggak, belum tentu. Belum tentu. Kebijaksanaan Salomo ingin mengatakan kebijaksanaan itu dilihat dari kualitas hidup seseorang. Dan kita tidak bisa menentukan juga setelah kematian dia akan ada di surga atau neraka gitu ya. Kadang-kadang orang mengatakan, oh nanti dia tidak bahagia atau nanti dia bahagia. Kata siapa? Kita nggak tahu ibu bapak. Kehidupan setelah ini. Kita nggak bisa menjadi hakim dan merasa kita paling benar. Orang lain salah. Nah, kebijaksanaan Salomo ingin berbicara tentang itu sebetulnya. Jadi solusinya, keutamaan itu lebih penting dari hanya sekedar punya anak atau tidak. Orang benar itu akan mendapat istirahat meskipun mati sebelum waktunya. Maksudnya apa? Nggak masalah orang itu mati muda. Masih ada kehidupan kok setelah kematian. Bagi orang benar, kematian bukanlah kata akhir. Karena manusia diciptakan untuk kebakaan. Yang terpenting bukan usia lanjut. Melainkan apa? Hidup yang benar. Yang bermakna. Bahkan dikatakan dalam kebijaksanaan Salomo bab 4 ayat 16, masa muda yang lekas sempurna menghukum umur panjang orang yang lalim. Maksudnya apa? Orang muda yang mati muda tapi dia bijaksana itu lebih baik daripada orang tua sampai tua pun dia tidak berubah sama sekali menjadi orang yang lalim. Nggak ada maknanya hidup yang lama itu. Nah, ini ingin mengkritisi itu sebetulnya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Saya akan menunjukkan ini jalannya gitu ya. Dari Amsal, dia mengatakan kalau kamu baik, kamu akan bahagia. Kalau rajin kamu kaya, kalau malas kamu miskin gitu ya. Ada reward punishment. Itu untuk yang paling awal. Lalu berkembang. Ayub mengatakan kalau saya melihat hidup ini nggak sesederhana itu. Orang baik pun bisa bisa menderita ternyata. Lalu pengkhotbah mengatakan, Allah, kamu mau baik, mau menderita, ya pada akhirnya kamu akan mati. Hidup itu sia-sia, carpe diem. Nikmati saja hidupmu saat ini. Dalam arti yang positif, Ibu Bapak. Gunakan waktu hidupmu ini dengan sungguh-sungguh. Saat ini, detik ini juga. Lalu Yesus bin Sirah melihat, oke, pada akhirnya hidup kita sia-sia atau tidak, tapi kita lihat sekarang, dunia kita penuh dengan apa perkembangan yang begitu pesat. Teknologi mungkin gitu ya, atau waktu itu Helenisme semakin modern. Ingat anak muda, jangan lupa, jangan murtad, setia dan taat pada perjanjian dengan Allah. Dan akhirnya kebijaksanaan Salomo mengatakan, tenang, kita mau mati muda, mau mati tua gitu ya. Apakah kita mau punya anak atau enggak? Ingat, tidak hanya sia-sia hidup ini, tidak hanya absurd. Karena setelah kematian, masih ada kehidupan, masih ada harapan. Tapi yang terpenting untuk hidup kita saat ini apa? Hiduplah dengan benar. Penuh dengan keutamaan. Bukan berarti kita tidak punya dosa. Bukan berarti kita tidak boleh jatuh. Nggak masalah. Kita boleh sedih, boleh jatuh, boleh berdosa. Tapi yang terpenting apa? Kita belajar dari sana dan menjadi lebih bijaksana dan hidup secara benar. Mungkin itu ajakan kita hari ini, di mana kita diajak untuk selalu berubah tiap hari menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Bapak. Saya agak lama, tapi semoga bisa bisa jelas ini. Jadi ada perkembangan dalam perjanjian lama tentang kebijaksanaan. Hidup tidak semudah atau tidak sesederhana yang kita bayangkan, tapi kita bisa belajar bahwa hidup ini betul-betul bermakna dan belajar dari hidup kita sehari-hari. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Linawati. Terima kasih.